Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masuk kelas 11 program keagamaan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Marilah kita syukuri dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita sudah membahas di bab 1 tentang hadis hasan dan hadis sahih itu ya. Jadi hadis dibagi dalam 3 bagian gitu ya. 2 bagian adalah hadis yang bisa kita terima, yaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Kemudian setiap hadis itu nanti dibagi menjadi hasan lidatihi dan lighairihi gitu ya, sahih lidatihi dan sahih lighairihi. Demikian juga dengan hasan lidatihi, kemudian hasan lighairihi. Nah, kemudian setelah itu ada hadis ketiga yaitu hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu apa? Nanti kita akan pelajari tentang hadis dhaif itu. Silahkan disimak di video ini, termasuk dalam rangkuman atau dalam layar teman-teman. Pertama, kita bisa lihat di sini ada al-kharitatu az-zihniyah, di mana peta konsep pemikirannya, di mana hadis dhaif sendiri, hadis dhaif itu nama lainnya adalah al-mardud gitu ya, yang tertolak gitu. Dibagi menjadi 2. Jadi diingat-ingat dua klasifikasi ini penting. Jadi nanti ada hadis yang dhaif atau ditolak ini karena sebab saqat minal isnad. Ada sesuatu yang jatuh atau gugur dari sanadnya. Sanad itu kan orang yang meriwayatkan, A dari B, B dari C, C dari D, D dari E dan seterusnya. Nah, itu ada yang disebabkan oleh gugurnya salah seorang di antara orang-orang itu. Yang kedua adalah sebab ta'an firrawi. Ta'an itu apa ya? Luka, cacat, tusukan gitu ya. Nah, sebabnya itu ada pada orangnya. Kan tadi A B C D E. A B C kalau yang di kanan sini, yang sakat ini semua salah satu orangnya tidak ada. A B mungkin si C nggak ada. Jadi A B terus langsung lompat ke D. Nah, tapi yang si kiri yang ta'an firrawi ini A B C D E ada semua, tapi mungkin salah satunya orangnya penipu, mungkin salah satunya orangnya terkenal fasik. Nah, mungkin salah satu orangnya mubtadi, suka bid'ah, melakukan sebuah kebid'ahan. Mungkin salah satunya orang Mu'tazilah, orang Syiah. Nah, itu yang menyebabkan nanti hadis menjadi dhaif atau tertolak. Jadi diingat-ingat sebabnya ada 2. Jadi barangkali nanti ada pertanyaan, sebabnya apa saja yang menyebabkan suatu hadis itu lemah atau tertolak? Bisa dari saqat minal isnad, seorang gugur, ada yang gugur dari sanad. Yang kedua adalah ta'an firrawi, adanya luka, adanya kecacatan pada seorang rawi. Nah, nanti teman-teman bisa mulai menghafalkan istilah-istilahnya gitu ya. Ada namanya mu'allaf, kemudian nanti ada namanya mursal. Baru mursal nanti dibagi menjadi mursal al-jali atau mursal tabi'i, kemudian sahabi, kemudian khafi. Nah, ini apa namanya? Pembagian nama atau pembagian istilah mursal ini kenapa penting? Karena nanti sebagian mursal ada yang masih memperbolehkan untuk menggunakan. Kalau teman-teman nanti belajar usul mazhab Hanafi, usul fikihnya mazhab Hanafi, nanti ada sedikit perbedaan ya, dalam penerimaan hadis mursal ini. Saya cukup ingat karena beberapa teman saya keceglong di sini ketika ikhtibar di Yaman itu, ketika belajar usul fikih Hanafi. Ya, mereka tidak mempelajari mursal karena mereka mengira ini kan pembahasan ilmu hadis gitu pembahasan ilmu hadis bukan pembahasan usul fikih, jadi nggak usah dipelajari. Tahunya dikeluarkan oleh dosen kami. Kemudian nanti ada namanya mungkotek. Nah, ini nanti istilah mungkotek berbeda dengan maktu ya. Kalian belum ya, mungkin semester 2 ya. Jadi nanti ada hadis maktu, nanti berbeda dengan mungkotek. Kemudian mu'addal, kemudian ada mudallas. Mudallas sendiri dibagi menjadi 2.
suyuh, taswiyah, dan isnad. Oke, seperti itu. Kemudian sebab ta'an fil rawi, sebab kecacatan pada seorang rawi. Pertama, kecacatan dari sisi adalahnya, keadilannya. Nah, itu apa saja? Al-kibbu, kebohongan, kemudian at-tuhmatu bil kidib, apa namanya? Tuhmah, prasangkaan atau dugaan atau ya dituduh ya, tertuduh dusta, dalam artian berarti dia sering berdusta tapi belum ketahuan dalam hadis itu, dalam riwayatnya itu belum ketahuan, tapi dalam keseharian dia berdusta atau pernah berdusta yang hadis yang lain seperti itu ya. Dan ada fisik, kemudian ada fit'ah, kemudian jahalah, dalam artian dia tidak diketahui itu siapa. Nah, nanti hasilnya dari ta'an fil adalah nanti hadis itu menjadi maudhu atau menjadi matruk atau menjadi mungkar. Jadi ini istilah hadis dhaif itu banyak. Hadis dhaif itu nama jenis-jenisnya itu banyak, tergantung nanti cacatnya di sisi apa. Kemudian kecacatan dari sisi dhabitnya, dari sisi ingatan seorang perawi. Ada fasul ghalat, ada su'ul kifat, kemudian ghaflah, kemudian kasratul auham, dan mukhalafatus siqat. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, ini justru namanya malah lebih banyak ya. Mu'allal, mutarab, maqlub, syad, mudraj, majhul, mubham, musakhaf, dan muharram. Oke, kemudian di tamhid kita akan menemukan na'ishu al-an fi ashril internet. Kita sekarang hidup di masa internet. Yang mungkin an nasma' wa naqra'a abrahu jami'al akhbari bisuhullah. Kita mungkin bisa saja gitu ya, mendengarkan atau membaca dengan internet tadi jami'al akhbari, semua kabar bisuhullah, dengan mudah. Walakin ya bapak soal, maka tetapi menyisakan suatu pertanyaan. Hal kullu khabarin nasma'uhu aw naqra'uhu min wasailil a'lam nuqabbiluhu, apakah semua kok nuqabbiluhu naqbalhu gitu ya, naqbalhu, apakah semua khabar yang kita dengar atau kita baca dari wasail a'lam, yaitu internet, perantara untuk mengetahui tadi, naqbalhu ya, kita dapat menerimanya? Fatab'an, tentu tidak gitu ya. Ba'dul akhbar narudduha li asbabin wa naqbaluha li asbabin. Sebagian khabar kita menerimanya, kita menolaknya karena ada sebab-sebab tertentu, dan sebagian khabar kita menerimanya karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi ya, nggak cuma zaman sekarang ada hoax gitu ya. Zaman dahulu pun juga sudah ada hoax, termasuk hoax dalam hadis nabawi. Fakadzalika al hadis an-nabawi, demikian juga dalam hadis nabawi. Laisa kullu may yaqul hadza hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap orang yang mengatakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusaddiqhu. Nusaddiquhu, kita membenarkannya gitu ya. Enggak berarti kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda gitu ya. Nah, itu kita harus seketika membenarkan. Tidak, kita harus cek dulu hadisnya seperti apa, rawinya seperti apa, seperti itu ya. Lihtimali ayyakuna ar-rawi kazzaban, karena ada kemungkinan seorang rawinya itu adalah orang pendusta. Masalah fi kalamihi al-adi, contohnya ya, maksudnya seorang pendusta contohnya dalam ucapannya ke kesehari-hari. Sanatakalam fi hadzal mabhasi anil hadis ad-dhaif alladhi yuqalu lahu al-mardud. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang hadis dhaif yang mana dikatakan sebagai yang tertolak, hadis yang tertolak. Lina'rifa haqiqatahu wa aqsamahu wa hujjiyatahu 'indal ulama'il muhaddisin, supaya kita bisa mengetahui hakikat dari hadis dhaif tadi, kemudian aksamnya, jenis-jenisnya, kemudian kehujahannya atau kehujahannya ya, menurut ulama yang memang berkecimpung dalam dunia hadis. Nah, hadis dhaif ta'rifnya apa? Ad-dhaif lughatan itu qawi. Dhaif secara bahasa artinya lawan dari qawi, lawan dari kuat gitu ya. Wa dhaifu hissiyan wa ma'nawiyan. Dhaif itu bisa untuk hissi, bisa untuk maknawi. Jadi bisa untuk sesuatu yang hissi, yang bisa kita indra, bisa kita lihat, dan maknawi yang tidak bisa.
Wal muradu huna ad-dhaif al-ma'nawi, yang dimaksud di sini adalah dhaif yang maknawi. Amma istilahan, adapun secara istilah, bahwa malam yajma' sifatul hasani, apa yang belum terkumpul apa sifat hasannya, yaitu maksudnya sifat pada hadis hasan kemarin ya. Jadi diingat kembali ta'arif atau definisi dari hadis hasan, kemudian syarat-syarat hadis hasan. Bifaqdi syartin min syurutihi, dengan hilangnya ya, jadi dengan ini bukan fakat itu ya, berbeda ya, faqdin ini faqada berarti hilang, dengan hilangnya syarat dari syarat-syarat hadis sahih hasan tadi ya. Ini kembali ke hadis hasan. Aisyartun Aisyartin fil isnad, atau hilangnya syarat dalam isnad ya, dalam sisi isnad dari sisi sanadnya itu kan ada beberapa syarat. Contohnya adalah ittisali sanad, min ittisali sanad, dari tersambungnya sanad, wa adalatir ruwah, yaitu keadilan para perawi, wa dhabtir ruwah, dan kedobitan hafalan para perawi, wa ayyi syartin fil matani, dan syarat apapun yang ada pada matan, min adami syudud wa adamil illah, yaitu tidak adanya syad dan tidak adanya illah. Nah, dalam artian yang kemarin kita mempelajari hadis sahih maupun hadis hasan, yaitu syarat-syaratnya tidak terpenuhi gitu. Nah, dalam Al-Baiquni, yaitu Al-Baiquni ini adalah salah seorang ahli ilmu hadis ya, ahli ilmu hadis. Beliau punya naudom atau mandumah gitu ya. Mandumahnya Baiquniyah juga, teman-teman bisa menghafalkan. Kalau teman-teman beli satu paket dengan alfiyah kayak gitu ya, biasanya ada di bagian belakang yang mandumah Baiquniyah. Wa kullu ma'an rutatil husni qasr bahwa al-dha'ifu wa huwa aqsamun, dan setiap yang dari tingkatan hasan itu berkurang, atau dalam artian tidak sampai tingkatan hasan, bahwa ad-dhaif, maka itu adalah hadis dhaif. Bahwa aqsamun kasur, maka itu jenisnya ada banyak. Kemudian Muhammad bin Alawi al-Maliki, salah seorang mufti Haramain ya, beberapa dasawarsa yang lalu gitu ya, pengarang kitab Minhalul Latif. Beliau punya kitab namanya Minhalul Latif. Nah, teman-teman kalau di Syamilah ada insyaallah, atau di PDF ada ad-dhaif. Dalam mendefinisikan, beliau ketika mendefinisikan ilmu hadis dhaif adalah huwa al-hadisu alladzi lam tajtami' fihi sifatul qabul, hadis yang belum terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang bisa diterima. Wa yuqalu lahu al-mardud, dan dikatakan bagi hadis tadi adalah al-mardud, yang tertolak. Oke, mungkin cukup itu dulu saja ya untuk KPM pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.